Nah, teman-teman sekalian, bagaimana terkait dengan apa kita meresepkan obat? Kalau saya laboratorium ya, kita mainnya reagen gitu. Kalau kita laboratorium reagen. Kalau teman-teman sekalian ya ada yang obat. Nah, bagaimana dengan terkait hal ini? Sebenarnya ada rincian. Rincian yang pertama. Yang pertama, kalau kita mengadakan perjanjian dengan perusahaan farmasi, dok, ini kalau targetnya sebulan habis obat ini sekian, nanti dokter jalan-jalan sekeluarga ke Mars, oh bukan ya, jalan-jalan sekeluarga ke Disneyland, oh, hebat sekali ya, dan sebagainya. Apalagi kita membuat perjanjian di awal dan akan mempengaruhi keputusan kita nanti, ini jelas riswah. Yang mohon maaf teman-teman sekalian, ini tidak dibolehkan dan diperkenankan dalam syariat kita. Ya. Dan hati nurani kita pun kalau kita bertanya, tentu hati nurani kita menolak kan? Hati nurani kita menolak. Seolah-olah kita disetir oleh teman-teman farmasi. Hati nurani kita menolak. Tidak bisa seperti ini. Dan kita pun tidak akan tenang karena yang kita cari harta ini berkah. Harta itu yang kita cari berkah, yang dia akan membawa ketenangan, kebahagiaan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak harta banyak tetapi tidak berkah. Tiba-tiba Allah ambil dengan cara macam-macam, anaknya sakit, anaknya nakal, tiba-tiba mobilnya rusak berat dan sebagainya. Yang kita cari harta adalah bagaimana dia membawa ketenangan, kebahagiaan, karena itulah kebahagiaan bukan di harta, karena kebahagiaan di hati innal ghina nafs. Sesungguhnya kebahagiaan itu adalah kebahagiaan di hati. Tentunya kita tidak tenang ya teman-teman sekalian, dan kadang-kadang tidak sesuai dengan prinsip pengobatan kita. Ya, kita mempertaruhkan profesi jabatan kita hanya karena mengejar target, kita pun harus meresepkan antibiotik apalagi ya, harus dicepatkan ya. Kadang-kadang yang kita keluar dari amanah profesi dokter kita yang mulia ya, karena ngejar target antibiotik sekian, akhirnya kita meresepkan antibiotik atau obat yang bukan pada orangnya. Ya. Dan ini kalau rincian seperti ini, ya. Rincian seperti ini teman-teman sekalian, ini tentu tidak diperkenankan oleh syariat dan tentu sangat tidak sesuai dengan hati nurani kita. Ya, kita benar-benar terpengaruh dengan perjanjian tadi. Ya, ini tidak diperkenankan. Kemudian rincian yang kedua. Rincian yang kedua, kita meresepkan obat sesuai dengan apa yang menjadi amanah dokter kita selama ini. Kita resepkan artinya kita selama ini meresepkan obat dengan cara mengalir. Kita meresepkan obat mengalir dan tidak terpengaruh dengan pengaruh apapun. Baik dari farmasi, baik dari orang manapun, kita tidak terpengaruh. Kita meresepkan obat sesuai dengan protap kedokteran kita dan sesuai dengan keadaan di lapangan. Protapnya bilang pakai antibiotik, kita pakai antibiotik. Protapnya mengatakan tidak usah pakai, kita tidak pakai. Kemudian juga kita sesuaikan. Kalau kita berobat misalnya ada pasien yang tidak mampu, kita kasih generik. Ada pasien yang agak kaya sedikit, kadang-kadang tidak bisa generik. Pak, obatnya harus paten. Ya, kadang-kadang orang kaya kita kasih ranitidin sama paracetamol atau ibuprofen. Orang kaya bilang, kenapa dikasih obat puskesmas? Ya. Obat yang mantap sedikit lah dok, saya tanggung semuanya nanti. Kan gitu. Kadang-kadang perlu kita resepkan seperti itu, melihat kondisi. Dan kadang-kadang juga memang secara prinsip saya sudah bertanya kepada teman-teman di farmasi, nanti kalau salah tolong diluruskan ya. Sebenarnya obat itu sama aja ya, antara generik dan paten. Ini sama. Sama isinya sama dan khasiatnya sama. Tetapi pada obat-obat paten ada beberapa keadaan tertentu yang memang tidak didapatkan pada obat generik. Contohnya ada obat paten sama-sama isinya contohnya ya lansoprazol atau apa. Tetapi kalau obat yang paten dia dibuat dengan kaplet salut berlapis. Isinya sama, tetapi dibuat kaplet salut berlapis. Sehingga kalau yang ini langsung dilepas total dalam darah,
kemakan dengan asam lambung, habis langsung. Tetapi yang ini, karena dia kaplet salut berlapis, dilepaskan perlahan-lahan. Sehingga lebih mujarab. Jadi, tidak mutlak ya, informasi yang menyebar di masyarakat, ini tolong diluruskan kalau salah teman-teman farmasi. Tidak semuanya sama. Memang isinya sama. Tetapi belum tentu teknologi pembuatan dan sebagainya beda. Sehingga memang benar, pada keadaan tertentu, ya antibiotik paten ini lebih kuat. Dan obat-obat tertentu dia lebih kuat dan lebih baik. Ini jadi pertimbangan kita untuk meresepkan antara generik dan paten. Jadi pertimbangan. Ya. Sehingga rincian yang kedua ini, kalau kita meresepkan obat mengalir saja, tidak terpengaruh dengan apapun, ketika saat itu butuh generik, kita resepkan generik. Saat itu butuh paten, kita resepkan paten. Kita tidak pengaruh dengan apapun ya. Kita pada prinsip kita. Kemudian setelah itu dari teman-teman farmasi memberikan kita sesuatu, inilah yang disebut dengan hadiah. Jadi ini boleh. Yang dimaksud dengan hadiah. Ini boleh. Ya, ini boleh. Kalau dirinci seperti ini. Kita mengalir dan tidak menerima apapun. Dengan poin utamanya jangan terpengaruh. Dan jangan membuat perjanjian di awal. Kalau datang absen, absen aja lah. Ya udah absen biar kamu nanti sama bosmu. Kita absen kan, kasihan juga teman-teman farmasi nyari uang buat anak ya. Kita absen saja tapi kita tidak terpengaruh ya. Iya. Tolong ini diakan aja ya, tapi kita prinsip kita sudah jelas. Ya. Bahkan kita tolak dengan tegas, saya tidak mau ada perjanjian di depan. Intinya saya mengalir saja. Kalau saya butuh, kalau enggak. Ya. Masalah kamu mau kasih hadiah sama saya terserah. Kalau kasih hadiah saya terima, kalau enggak ya enggak usah gitu. Ini hukumnya boleh kalau dirinci seperti ini. Tetapi ada tetapinya lagi. Ada tetapinya lagi ya. Ya, beberapa ustadz, beberapa ulama saya sempat komunikasi dan diskusi. Kita harus berpegang teguh dengan prinsip ini. Jangan sampai terpengaruh. Dalam syariat ada kaidah disebut dengan sadduz zara'i. Menutup jalan-jalan menuju ke arah kemungkaran. Sehingga kalau kamu tipe orang yang terpengaruh, sudah tutup. Nanti jangan-jangan di tengah jalan nanti, aduh, kok hadiahnya sepatu. Akhirnya kepengaruh. Ya, kepengaruh. Akhirnya kita kepengaruh. Kita kepengaruh ya. Lama-lama kita terpengaruh. Karena besarnya ujian harta ini. Dan ujian harta ini paling besar. Ujian terbesarnya umat. Rasulullah SAW bersabda, likulli ummatin fitnatun wa fitnatil ummatil mal. Fitnah atas setiap umat ada ujiannya. Dan ujian terbesar dari umatku adalah harta. Jadi ada syaratnya yang poin rincian yang kedua. Ya, kalau memang kita tidak terpengaruh, kemudian dia memberikan hadiah, ya sudah. Itu ada hadiah. Dan kita tidak terpengaruh sedikit pun. Dengan resep kita mengalir sesuai dengan ilmu dan prinsip yang ada serta kebutuhan yang ada pada saat itu. Jadi teman-teman sekalian, ini rinciannya, ya. Dan tidak termasuk dalam hal yang diharamkan ketika kita dokter, kita meresepkan, ketika ada pasien melakukan pemeriksaan rujukan lab, ronsen dan sebagainya, kemudian kita buat pengantar, kemudian kita arahkan pasien tersebut. Nanti silakan ke laboratorium sana. Ini bukan riswah, bukan diharamkan, tetapi boleh. Kemudian kita mendapat fee dari laboratorium tersebut. Karena merujuk, ya, mengenai ini, kita arahkan ke sana. Ini boleh. Karena dalam hukum fikih ini yang disebut dengan menunjukkan. Menunjukkan, ya. Kita menunjukkan, ini boleh hukumnya. Dapat fee dari itu, boleh. Karena kita sebagaimana kalau orang berdagang, ya kemudian kita bawa orang tersebut, ini beli di sini kita dapat fee, ini boleh. Jadi ini boleh ya. Yang tidak tadi tentang fee ini, mengenai hal ini, ya kita masih butuh diskusi lebih banyak terkait hal ini dengan para ulama sekalian, para ustadz-ustadz. Tetapi gambaran umum rinciannya seperti itu. Ya, terkait dengan fee dari perusahaan farmasi ini.